Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Putra Nofrianto Katu dengan NIM 200141400028, mahasiswa kelas C semester 6 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan juga uji hipotesis atau uji T pada data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis atau uji T pada penelitian kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Di sini datanya saya ambil dari penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Take and Give Berbantuan Lembar Informasi Materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Aslah Rajni. Di mana ada dua kelas yang digunakan, yaitu yang pertama kelas eksperimen. Kita simbolkan dengan variabel X atau kita sebut saja kelas 1. Kemudian yang kedua adalah kelas kontrol, kita simbolkan dengan variabel Y atau kita sebut saja kelas 2. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah ada. Ini data untuk kelas eksperimen atau kelas yang pertama, kelas 1. Kemudian ini adalah data hasil belajar ya. Ini adalah data hasil belajar atau nilai pada kelas kontrol atau kelas yang kedua. Nah, kita akan menguji apakah data-data ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu, kita harus tahu dulu dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, sekarang kita akan menguji data ini menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita mengcopy data ini. Kita mengcopy data tersebut. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, kita akan masukkan ke aplikasi SPSS untuk menguji normalitas pada data ini. Nah, kita akan merubah nama pada data ini, kemudian kita menghilangkan koma dan juga 00 di belakang data yang tadi. Kita masuk variabel view, kemudian untuk nama yang pertama kita ganti menjadi nilai, yang kedua kita ganti menjadi kelas. Kemudian di desimalnya kita ubah menjadi 0, memudahkan kita dalam menguji. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada nilai, ada kelas. Ini data untuk kelas eksperimen dan juga nilai atau data untuk kelas kontrol. Nah, sekarang kita akan masuk dalam menguji normalitasnya. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik. Setelah itu kita pilih explore. Kemudian untuk nilainya ini kita masukkan ke dependent list dan kelasnya kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita pilih plots dan kita centang pada normality plots with test. Kita centang. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita akan melihat hasil dari data yang sudah kita uji tadi. Di sini ada tabel case processing summary, kemudian ada descriptive, kemudian ada test of normality. Nah, ini merupakan hasilnya. Kita akan lihat signifikannya pada Kolmogorov-Smirnov. Ya. Untuk nilai pada kelas pertama, itu signifikannya adalah 0,005. Kemudian nilai pada kelas kedua atau kelas kontrol adalah 0,090. Sekarang
Kita lihat kembali data atau dasar pengambilan keputusannya, bahwa jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan kalau nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Ini dasar pengambilan keputusannya. Kita kembali pada hasil yang tadi kita sudah uji. Di sini untuk signifikannya nilai kelas eksperimen adalah 0,005, artinya data tersebut berdistribusi normal. Kemudian nilai atau hasil belajar kelas kontrol atau kelas kedua adalah 0,090. Artinya data tersebut juga berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, untuk data pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, datanya itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas pada data yang tadi. Ada penelitian pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Aslah Rejeni. Nah, di sini sebelum menguji homogenitas pada data tersebut, kita harus tahu dulu dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Oke, langsung saja kita akan menguji apakah data ini berdistribusi, data ini homogen atau tidak. Kita copy data ini. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan mengubah namanya dulu. Masuk ke variabel view. Nama yang pertama kita ganti menjadi nilai. Yang kedua kita ganti menjadi kelas. Desimalnya kita ganti menjadi 0 untuk memudahkan kita. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini datanya sudah seperti data yang tadi. Dan juga sudah ada nilai, ada kelas, ya, untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, langsung saja kita akan menguji homogenitas pada data ini. Kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih compare-means and proportion. Setelah itu kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini untuk nilai atau hasil belajarnya itu kita masukkan ke dependent list. Sedangkan untuk kelasnya ini kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih option. Setelah itu kita centang pada homogeneity of variance test. Kita centang. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada test of homogeneity of variance, ada ANOVA, ada ANOVA effect size. Nah, di sini kita fokusnya pada tabel yang pertama, yaitu test of homogeneity of variance. Kita lihat pada nilai signifikannya. Signifikannya ini kita lihat ternyata di sini ada 0,074, ada 0,186, ada 0,187 dan juga 0,077. Kita fokus ke yang bawah, yaitu 0,077. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan, bahwa jika nilai signifikasinya 0 lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Dan ternyata hasil yang kita dapatkan adalah 0,077. Artinya 0,077 ini lebih besar dari 0,005, maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut homogen. Selanjutnya kita akan menguji linearitas pada data ini. Ini ada data untuk kelas eksperimen, kemudian ada data untuk kelas kontrol. Nah, sebelum kita menguji linearitas pada data ini, kita
harus tahu dulu dasar pengambilan keputusannya. Yaitu yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Kita akan mengujinya menggunakan aplikasi SPSS. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke variable view. Di sini untuk nama yang pertama, kita tuliskan X, beri simbol X atau untuk kelas eksperimen. Kemudian yang kedua, kita beri simbol Y atau untuk kelas kontrol. Nah, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 untuk memudahkan kita dalam menguji. Untuk labelnya, kita tuliskan hasil belajar IPS pada kelas eksperimen. Dan juga untuk label yang kedua, kita tuliskan hasil belajar IPS pada kelas kontrol. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, ini sudah ada X dan Y. Sekarang kita masukkan data sesuai dengan kelasnya. Yang pertama, kita copy dulu untuk kelas eksperimen. Kita masukkan di X. Setelah itu kita copy untuk kelas kontrol. Nilainya atau hasil belajarnya. Kemudian kita masukkan ke bagian Y-nya atau kelas kontrolnya. Nah, setelah itu langsung saja kita uji apakah data ini linear atau tidak. Kita pilih Analyze, kemudian pilih Compare Means and Proportion, kemudian pilih Means. Nah, untuk hasil belajar X kita masukkan ke Independent List, dan hasil belajar Y atau kontrol kita masukkan ke Dependent List. Kemudian kita pilih Option. Kita centang pada Test for Linearity. Setelah itu kita Continue dan kita klik OK. Nah, sekarang ini ada 4 tabel. Ada tabel Case Processing Summary, kemudian ada Report, ada ANOVA Table, dan juga Measures of Association. Sini kita lihat pada tabel ketiga atau ANOVA Table. Ini ada hasil belajar IPS dan ya ada hasil belajar IPS untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kita lihat pada Deviation for Linearity pada signifikannya, nilai signifikannya. Dan ternyata di sini untuk nilai signifikannya adalah 0,633. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, hasil yang kita dapatkan ternyata untuk linearitasnya, untuk signifikannya adalah 0,633. Artinya bahwa lebih besar dari nilai signifikan pada dasar pengambilan keputusan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa data atau hasil belajar IPS pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ternyata linear. Linear atau ada hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Kita akan menguji hipotesis atau uji T pada data yang ada. Dan tadi kita sudah tahu bersama bahwa data tersebut pada penelitian pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lempar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 di SD Al-Aslah Rejeni. Itu datanya berdistribusi normal, kemudian homogen, dan juga linear.
Oleh sebab itu kita akan menguji apakah hipotesis pada penelitian ini, apakah ada pengaruh atau tidak. Dan di sini sudah ada data untuk kelas eksperimen, kita simbolkan dengan 1. Kemudian ada kelas kontrol, hasil belajar IPS dari kelas kontrol, kita simbolkan dengan 2. Dan di sini kita melihat perumusan masalahnya bahwa apakah terdapat pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 di SD Al-Aslah Rejeni. Dan di sini hipotesis dugaannya HO-nya itu tidak ada pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Aslah Rejeni. Dan yang kedua HA itu artinya ada pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Al-Aslah Rejeni. Nah, berikut adalah dasar pengambilan keputusannya. Jadi, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya kalau HO diterima, maka HA ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya, mohon maaf sebelumnya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya tidak diterima dan HA diterima. Artinya HA diterima dan HO-nya itu tidak diterima atau ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 di SD Al-Aslah Rejeni. Nah, sekarang kita akan menguji apakah data ini apakah hipotesisnya itu betul atau tidak, dugaan hipotesisnya itu ada pengaruh atau tidak. Nah, kita akan menguji menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini kita akan mengcopy datanya untuk masukkan ke aplikasi SPSS. Kita copy, kemudian kita akan masukkan ke aplikasi SPSS. Di sini kita akan beri label, beri nama dulu. Kita masuk ke variabel view. Untuk namanya di sini kita tulis nilai. Kemudian di bawahnya kita tulis kelas, desimalnya kita ubah menjadi 0, kemudian yang kedua juga kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita masuk pada data view. Nah, di sini kita akan menguji, ya, kita langsung saja masuk pada analyze, kemudian kita pilih complements and proportion. Sebelumnya kan data ini sudah homogenitas, linear dan juga normalitas, normal. Jadi kita masuk analyze, kita pilih complements and proportion. Setelah itu kita pilih independent sample test. Nah, di sini untuk nilainya ini kita masukkan ke test variabel, dan untuk kelasnya ini kita masukkan ke grouping variabel. Setelah itu kita pilih define groups. Dan di sini untuk grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Setelah itu kita pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, ada 3 tabel, ada grup statistik, ada independent sample test, dan juga independent sample effect size. Nah, di sini kita fokusnya pada tabel yang kedua, yaitu independent sample test. Di sini kita melihat untuk nilai atau hasil belajar IPS pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol atau grup 1 dan grup 2, ternyata nilai signifikannya itu adalah lebih kecil dari 0,001. Nah, kita kembali pada dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO tidak diterima. Dan hasil yang kita dapatkan ternyata nilainya adalah 0,001. Artinya bahwa 0,001 itu lebih kecil dari
0,005. Maka dapat kita simpulkan bahwa karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO tidak diterima dan HA diterima. Artinya ada pengaruh antara model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS kelas 5 di SD Al-Aslah Rejeni. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk pengaruh untuk melakukan uji normalitas, homogenitas, dan juga linearitas, dan serta uji hipotesis atau uji T pada penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran take and give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 di SD Al-Aslah Rejeni.